Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, sungguh luar biasa Tuhan kita, amin. Amin. Boleh berkumpul, boleh ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayat 17 sampai 22 saja. Haleluya. Mazmur 78 ayat 17 sampai 22. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sungguh Allah kehilangan di padang gurun. Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan buka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin ayat ini sudah sering kita dengar ya. Lihat juga sudah pernah khotbahkan ya. Memang pelajaran sejarah ini sangat penting dalam kehidupan kita ya, apalagi pelajaran tentang bangsa Israel ya. Memang kita harus betul-betul belajar dari bangsa Israel ini. Di sini kita renungkan bersama, di sini bangsa Israel ya, kalau tolong baca ayat 1 sampai seterusnya itu berbicara tentang pemberontakan bangsa Israel ya, pengeluhan bangsa Israel. Amin. Ya, kalau tolong pikir-pikir sebenarnya bangsa Israel kenapa mereka mengeluh ya? Kalau pikir mereka di padang gurun panas, Tuhan selimuti dengan awan. Kalau malam orang dingin, Tuhan selimuti dengan tiang api. Kalau bicara mereka lapar, Tuhan sediakan makanan. Amin. Kalau bicara mereka haus, Tuhan sediakan minuman. Haleluya. Tetapi kenapa mereka mengeluh kepada Tuhan? Haleluya. Ini akan kita renungkan bersama. Amin. Jadi bangsa Israel ini, mereka ternyata kenapa mereka mengeluh? Karena mereka tidak melihat bahwa mereka akan selamat. Mereka tidak percaya kepada Allah ya. Ini pokoknya dalam khotbah kita, khotbah hari ini itu di ayat 22. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Jadi ternyata mereka tidak yakin bahwa mereka akan selamat. Karena kenapa? Karena yang mereka lihat hanyalah padang yang kering. Karena mereka lihat hanya kekeringan saja yang di sekitar mereka. Amin. Mereka terfokus kepada hal yang nampak. Mereka hanya terfokus kepada hal yang kelihatan. Amin. Tetapi mereka tidak fokus kepada hal yang tak terlihat. Nah, ini yang membuat mereka mengeluh. Mereka tidak yakin akan berkat yang nanti mereka akan dapati. Mereka tidak tidak yakin bahwa Kanaan akan mereka dapati, keselamatan yang akan mereka dapati, karena yang mereka lihat itu kekeringan ya. Bagaimana sih orang melihat semua bajalan-bajalan semua kosong, semua tandus, itu yang membuat mereka tidak yakin, sehingga situasi itulah yang membuat mereka mengeluh kepada Tuhan. Padahal sebenarnya sebenarnya hal-hal itu tidak akan terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi karena hati mereka tertuju kepada situasi itu, hati mereka terfokus, maka itulah yang terjadi ya. Mereka mengeluh
pengeluhan itu yang terjadi. Amin. Sehingga mereka kalau orang baca berikutnya Tuhan murka ya. Padahal sebenarnya Tuhan tidak akan murka. Tahun-tahun mereka menjadi kesia-siaan, bayangkan 40 tahun, teruna-teruna mereka mati ya. Sebab Tuhan tidak akan membinasakan mereka, tetapi karena hati mereka tidak hanya terfokus kepada situasi itu ya, terfokus kepada masalah, maka masalah itulah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Amin. Jadi mari kita fokus jangan kepada situasi, kepada masalah. Kalau orang terfokus kepada itu, maka itulah yang akan terjadi. Tetapi kita fokus kepada hal yang tak terlihat. Amin. Amin. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Amin. Haleluya. Jadi kita harus fokus kepada hal yang tak terlihat. Amin. Walaupun memang tidak meyakinkan. Amin. Haleluya. Tapi kita harus memang betul-betul hati kita jangan tertuju kepada situasi. Ya, jangan kita terfokus kepada situasi. Yang memang situasi memang jelas akan menghancurkan kita. Amin. Memang jelas situasi akan membakar kita. Memang jelas situasi akan menghanguskan kita. Memang jelas situasi akan memakan kita. Situasi ya musuh kita lebih besar, sedangkan kita hanya membawa ketapel saja. Amin. Tapi kalau terlalu fokus kepada hal yang tak terlihat, yaitu kita fokus kepada Yesus. Amin. Maka kita tidak akan kita tidak akan dikalahkan oleh situasi itu. Amin. Amin. Inilah kuasa iman. Yes. Amin. Puji Tuhan. Ya, Sadrak Mesak Abednego memang jelas api akan membakar mereka. Ya. Singa yang lapar so pasti akan memakan manusia. Amin. Yes. Tapi karena mereka tidak terfokus kepada situasi itu, Permasalahan. tetapi mereka fokus kepada hal yang tak terlihat, Yes. hal yang tidak meyakinkan. Yesus Tuhan. Haleluya. Mujizat itu terjadi dalam Oh, kehidupan Yes. kita. haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadi mari kehidupan kita jangan fokus kepada situasi. Kita jangan fokus kepada masalah. Ya, kalau memang jelas masalah itu akan mengalahkan kita, tapi kalau terang fokus kepada Tuhan Yesus, amin, Amin. Yes. maka segala apapun situasi yang kita hadapi tidak akan mampu mengalahkan kita, amin. Amin. Kalau situasi yang memang jelas akan Haleluya. menghancurkan kita, tidak akan mampu menghancurkan kita. Ya. Yes. Inilah yang umat-umat Kristen hari-hari sekarang ini ya sering kalah oleh situasi karena Yes. iblis Benar, menipu Pak. kita. Amin. Ya. Amin. Iblis mencoba menakut-nakuti kita. Ya. Ya, padahal situasi itu sebenarnya tidak akan terjadi, ya. Hanya memang betul jelas. Amin. Tetapi tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kehidupan kita. Iya. Ya. Ya. Amin. Amin. Tetapi kalau hati kita, pikiran kita sudah tertuju kepada itu, ya itulah yang akan terjadi. Seperti bangsa Israel, ya. Padahal Tuhan tidak akan membinasakan mereka, tetapi karena pikiran mereka kelaparan, pikiran mereka kehausan, pikiran mereka kekeringan, ya itulah yang terjadi. Amin. Ya. Jadi mari iman kita ya, memang orang tidak melihat Yesus secara langsung, Ya. kita tidak tahu pribadi Yesus bagaimana. Amin. Tapi mari iman kita betul-betul tertuju kepada Yesus ya. Amin. Walaupun kita tidak melihat, amin, namun kita bisa merasakannya. Yes. Yes. Jadi mari kalau ada masalah, ada situasi yang menghimpit kita ya, kalau Daud berkata di lembah kekelaman, amin, haleluya, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia tidak tertuju kepada lembah itu, tapi dia tertuju kepada Allah, amin. Amin. Itulah kehidupan kita, yes. Jadi mari segala apapun masalah, situasi yang memang jelas terlihat, memang jelas nampak akan menghancurkan kita, amin, tetapi mari kita fokus kepada yang tak terlihat, yaitu Yesus Kristus, amin. Amin. Kita fokus kepada yang tak terlihat, yaitu Roh Kudus. Yes. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, amin. Amin. Mari kehidupan kita, iman kita harus kita semakin bertumbuh kepada Tuhan ya. Amin. Kita jangan kalah dengan segala situasi ya. Banyak sekarang orang-orang ya lebih suka ketika ada masalah malah mereka selesaikan dengan masalah, amin, karena mereka lihat itu jelas, karena mereka lihat itu karena itu terlihat. Ya. Kita mengatasi masalah, padahal itu yang mereka apa sih masalah ya, supaya bertambah-tambah itu masalah ya. Tapi kalau orang bawa kepada Tuhan, amin, Amin. kita berdoa kepada Tuhan ya, haleluya.
banyak sekali pelajaran yang di Alkitab yang kita bisa lihat. Haleluya. Jelas api bisa membakar, jelas singa bisa memakan. Tapi kalau kita bersama Allah pasti, amin. Amin. Situasi itu, masalah itu tidak akan bisa mengalahkan kita. Yes. Dan juga jangan kalah kepada iblis. Iblis juga sering menakut-nakuti kita, amin. Yang membuat kita supaya kita terfokus kepada masalah itu, sehingga kita mencari bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini, amin. Ya, dia cari solusi, tambah masalah. Haleluya ya, banyak sekarang orang sakit, kedukun ya, karena jelas itu akan sembuh. Ya, padahal itu masalah baru. Ya. Masalah yang baru. Jadi mari kehidupan kita masalah dengan Tuhan. Amin. Amin. hal yang tidak terlihat memang tidak meyakinkan, amin. Amin. Tetapi jalan Yesus pasti Amin. semua teryakinkan, amin. Yes. Haleluya. Jadi mari kehidupan kita percaya, iman kita semakin kita perkuat dalam Tuhan, amin. Jangan kita kalah dengan segala situasi, tetapi apapun masalah kehidupan kita, apapun situasi yang menghempit kita, hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, amin. Amin. Kita bawa kepada Tuhan, Yes. maka pasti segala apapun yang mustahil akan menjadi mungkin dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan.